Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam rangka belajar jarak jauh. Dan di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana proses perumusan daripada Pancasila. Bapak ulangi lagi, bagaimana proses perumusan dan penetapan Pancasila. Anak-anakku sekalian, kita awali dengan bagaimana pembentukan BPUPKI. Bicara tentang masalah pembentukan BPUPKI, BPUPKI sendiri dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan nama lain dari BPUPKI itu sendiri adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, BPUPKI itu dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan masalah-masalah baik itu politik atau ekonomi serta masalah tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam masalah pembentukan negara Indonesia. Nah, BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan wakilnya RP Suroso dan Ichibangase. Anak-anak sekalian, lanjut ke masalah lain. Sekarang adalah siapa sajakah yang terlibat atau yang termasuk anggota BPUPKI. Anak-anakku sekalian, dalam hal ini kalian perlu tahu bahwasanya BPUPKI ini beranggotakan 62 orang ya. Yang mana 10 orang daripada nama anggotanya akan Bapak sebutkan dalam kesempatan ini. Untuk itu anak-anak mesti simak nama-nama 10 anggota BPUPKI. 1. Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat. 2. Ki Bagus Hadikusumo. 3. Muhammad Yamin. 4. Raden Ahmad Subarjo. 5. Profesor Dr. Raden Supomo. 6. Raden Abdul Qadir. 7. Raden Oto Iskandar Dinata. 8. Raden Panji Suroso. 9. Insinyur Soekarno. Dan yang ke-10 Haji Agus Salim. Itu adalah nama anggota BPUPKI yang 10 orang ya, yang Bapak hanya bisa sebutkan 10 orang. Lalu sekarang menginjak materi selanjutnya, apa saja tugas BPUPKI. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari, meneliti, menelaah, serta menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan masalah atau aspek-aspek yang ada hubungannya dengan tata pemerintahan, tentang politik, aspek ekonomi, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha bagaimana terbentuknya suatu negara Indonesia yang merdeka. Ya. Nah itu.
Nah, sekarang lanjut kita kepada masalah lain, yaitu bagaimana proses sidang resmi. Jadi ada 2 sidang, yaitu sidang resmi dan sidang tidak resmi yang diselenggarakan oleh BPUPKI. Nah, sekarang sidang resmi yang dilaksanakan oleh BPUPKI adalah menyangkut pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yakni membahas bentuk negara, lalu dasar negara Indonesia. Kemudian sidang BPUPKI yang kedua, ya, tadi yang pertama, yang keduanya yaitu diselenggarakan pada tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945, yaitu membahas bagaimana membicarakan sekitar wilayah dan kewarganegaraan Indonesia. Lalu undang-undang, kemudian sistem ekonomi negara, ya. Nah, itu yang dibicarakan pada proses sidang resmi. Nah, sekarang proses sidang tidak resminya, ya. Proses sidang tidak resmi itu sendiri dihadiri hanya oleh 38 orang, ya. Dihadiri oleh 30 orang dengan kegiatan yang di mana kegiatan itu sendiri menyangkut masa reses, ya, antara sidang pertama dengan sidang kedua, yang tujuannya adalah membahas rancangan pembukaan UUD 1945 yang dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno, yang dilaksanakan di Gedung Chuo Sang-in, dan kini gedung itu disebut dengan Gedung Pancasila, ya. Nah, itu anak-anak sekalian, sekitar 5 materi pokok daripada resume pelajaran PPKN yang bisa Bapak suguhkan kali ini. Untuk itu sekarang Bapak akan sampaikan beberapa pertanyaan. Silakan anak-anak untuk mempersiapkan alat tulis menulisnya untuk mencatat. Yang pertama, coba jelaskan pembentukan BPUPKI. 2, siapa saja anggota BPUPKI? 3, apa tugas BPUPKI? 4, bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI? Kemudian 5, bagaimana proses sidang tidak resmi yang dilaksanakan oleh BPUPKI? Anak-anakku sekalian, barangkali pertemuan kali ini sebagai pengantar silaturahim, kita bisa bertemu pada kesempatan ini melalui pelajaran jarak jauh, dan kita bisa bertatap muka di dunia maya ini. Mudah-mudahan kita senantiasa terjalin ukhuwah, persaudaraan sesama insan, sesama muslim, sesama umat, ya, terutama dalam pelajaran di masa virus corona ini, ya. Demikian, semoga anak-anak bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.